Dad, kalau Daddy dukung aku, Daddy bantuin aku lah usir si cewek asongan dari kampus. Bukan malah diem aja kayak gini. Mel, Daddy akan dukung kamu apapun yang akan kamu lakukan. Tapi kalau urusan Putri, I think case closed. Apalagi, dia sudah menderita. Ya nggak bisa lah, Dad. Selama Putri masih ada di kampus itu, hidup aku nggak tenang. Yang ada nanti dia makin deket sama my prince. Ya aku nggak mau itu terjadi. Tapi tenang aja kok, Dad. Semuanya udah selesai. Aku udah bisa usir si cewek asongan tanpa bantuan Daddy. Maksud kamu? Ya, I kick her out. Dia bukan petugas kantin lagi, aku udah usir dia dengan cara aku sendiri. Hey, what have you done? Ya, bukan aku yang ngerjain sih. Aku suruh Tasya masukin sesuatu yang menjijikan ke dalam makanan aku yang dia buatin. Dan sekejap, dia hilang. Mel, apa yang sudah kamu lakukan? Itu sudah sangat keterlaluan. Kenapa kamu tega? Ya, karena kan Daddy nggak mau bantuin aku. So, I do it myself. Daddy kan sudah bilang sama kamu, Daddy akan bantuin kamu lewat Pak Alek. Tapi kalau urusan Putri, I think that's enough. Dia sudah menderita, dia sudah kehilangan beasiswanya. Apalagi? No. That's not enough. Kalau si cewek asongan itu belum jauh-jauh dari kampus, aku belum puas. Kalau bisa ya, aku usir dia jauh-jauh dari bumi ini. Nyebelin banget sih. Udah lah, Dad. Jadi mending tinggalin aku deh. Aku mau tidur ya. Ya, sana-sana. Oke. Udah keluar. Capek aku. Nyebelin banget sih. Kok dia malah belain si cewek asongan sih? Kok dilepas sih gandengannya? Enggak, gue gak mau aja kalau sampai Rizky sama sobi-sobi lo tahu kalau kita dua pacaran. Justru itu bagus. Kenapa sih lu masih aja jaim-jaim kayak gitu? Lu lupa apa? Tadi kan gue udah ngomong depan anak-anak kampus sama trio micin juga kalau kita official pacaran. Ya justru karena itu, Tak. Gue takut aja cerita itu kesebar kemana-mana, terus sampai ke telinganya Putri sama si Rizky. Ya bagus kalau gitu, berarti lu gak usah capek-capek buat jelasin sama si Putri sama si Rizky juga. Lo emang gak bisa bayangin apa? Kalau sampai Putri sama Rizky tahu tentang hubungan kita berdua bukan dari mulut gue. Ntar yang ada mereka berdua kecewa sama gue, Tak. Terus habis itu mereka mikir yang macam-macam dan mereka mikir kalau gue nyimpen rahasia sama mereka. Sumpah kadang-kadang lo. Ya bagus dong, berarti itu artinya mungkin ini waktu yang tepat buat lu ngejelasin sama mereka sebelum terlambat, ya kan? Iya, tapi gue butuh waktu juga mau ngejelasin ke mereka. Pokoknya sekarang kita berdua tuh harus kompak. Kalau gue datang ke sini buat support lo sama Rizky sama sobi-sobi lo ngeband. Siap pacar. Tapi inget, kalau sampai mereka curiga atau kondisinya tidak memungkinkan, berarti gue boleh dong cerita sama mereka, ya nggak? Iya, apaan sih lo? Ya ampun. Si ganteng. Ini yang kemarin lagi. Si ganteng. Saya suka sama band kamu, mantep. Si Wanju. Iya, Nek. Iya. Jangan lupa ya nanti bawain lagu seperti kemarin ya. Iya, siap, Nek. Iya, Nek. Udah. Makasih ya udah support band kamu. Iya. Halo. Iya, halo. Iya. Dadah. Mimpi apa gue semalam? Oh, gara-gara ini ya lo semangat banget buat ngeband di sini. Genit banget sih lo, Tak. Apaan sih? Lu cemburu? Ya elah Citra. Nih ya, lu bayangin. Masa lu cemburu sama nenek-nenek? Yang ada kalau kita nikah berdua nih ya. Yang ada tuh nenek-nenek jadi saksinya. Ngaco sih. Iya kan nenek-neneknya juga cewek. Itu maksud lu apa? Lu cemburu sama nenek-nenek? Umurnya aja lebih tua daripada umur nyokap gua. Suka ngada-ngada sih ah. Oh, jadi gue salah gitu. Enggak dong. Justru gue malah seneng banget nih. Itu artinya Citra itu sayang banget sama Atta. Cinta mati forever. Iya kan? Ngeles lo.
Kenapa papanya pangeran sama sekali nggak ngomong dalam hati ya? Kan gue jadi nggak tahu apa yang lagi dipikirin papanya pangeran. Maaf Om, saya angkat telepon dulu ya. Oh, udah biarin, biar saya yang ambil. Maaf ya Om. Halo Bu. Iya Bu, sekarang aku masih di kampus. Nanti aku pulang ke alamat yang Ibu udah kirimin ke aku kok Bu. Iya Bu. Dah Ibu. Bukannya kamu udah dikeluarin dari kampus? Kenapa kok kamu bohongin ibu kamu bilang kamu masih di kampus? Kok diam aja kamu? Saya belum bilang sama ibu saya Om kalau beasiswa saya dicabut secara sepihak sama kampus. Saya nggak siap bilang sama ibu karena saya nggak mau bikin ibu saya kecewa dan sedih kalau sampai ibu saya tahu beasiswa saya udah dicabut. Karena saya juga yakin Om kalau saya masih bisa untuk melanjutin kuliah saya di kampus. Kamu pikir kalau kamu nyembunyiin bahwa kamu udah nggak dapet beasiswa lagi di kampus dari ibu kamu, terus masalahnya akan beres? Gue harus mikirin gimana pun caranya Om Raymond harus berhenti neken Papa. Gue nggak mau ngelihat Papa sama usus goreng jadi menderita gara-gara gue yang selalu ngelawan Om Raymond. Aduh, ini kita kapan sampainya ya? Kok ini jalurnya banyak banget lampu merah? Om, itu di mobil sebelah Pangeran. Saya turunnya, saya ajak Pangeran naik mobil ini supaya bisa ngomong langsung sama Om juga. Gak perlu. Kalau saya punya urusan sama Pangeran, saya bisa cari dia sendiri. Dimanapun dia berada sekarang. Karena bagi saya nggak sulit untuk cari Pangeran. Tapi urusan saya sekarang sama kamu. Jadi, saya rasa kamu nggak perlu panggil Pangeran untuk pindah ke mobil ini. Kenapa? Kamu takut saya culik? Buat apa saya nyulik kamu? Nggak ada untungnya buat saya. Justru saya mau menawarkan kerjasama sama kamu. Dan saya yakin kerjasama yang saya tawarkan itu pasti akan menguntungkan buat kamu. Teman-teman kalian udah pada datang semuanya? Soalnya sebentar lagi band kalian itu harus tampil. Tuh, tamu-tamu sudah menunggu perform kalian. Oh, paling juga bentar lagi mereka sampai kok, Pak. Nah, tapi gue juga bisa pastiin nih, sebelum kita naik panggung buat main, personil kita udah pasti lengkap. Tapi sama gitarisnya kan? Oh jelas, Dead Flowers malam ini formasinya full personil. Oke, good. Itu yang saya mau.
Tapi ngomong-ngomong, kalian sudah sounding ke sosial media kalau band kalian itu mau tampil di sini. Biar anak-anak muda ini pada datang kemari, nonton perform kalian. Ya, biar KP ini jadi rame, ya kan? Oh, kalau itu mah beres, Pak. Aman semuanya, tenang aja. Udah gue lakuin sama anak-anak. Oke, bagus kalau begitu. Ya udah, saya tinggal dulu soalnya saya mau menyambut tamu-tamu. Siapa? Oh, jadi malam ini banyak anak-anak muda yang bakal datang. Berarti bisa tuh seorang Ata main-main godain cewek. Udah gak godain Oma lagi. Jangan mulai deh, kebiasaan. Lagian juga siapa sih yang mau liat-liatin cewek-cewek di luar sana? Gue tuh kan sekarang udah ada lu yang nemenin. Itu harusnya tahu gue tuh malam ini seneng banget. Karena lu udah nemenin gue manggung. Jadi kayak gue tuh ngerasa kayak punya pacar beneran deh. Jadi sebelumnya lo pikir kita tuh gak pacaran beneran gitu? Ya enggak lah, bukan gitu maksudnya. Lu tahu sendiri lah, Cit. Kalau selama ini kita kan best street. Gak biasa-biasanya kan kita kayak sekarang gini bisa muncul berdua, bisa nemenin gue manggung. Nih lagian ya, gue itu udah ngomong di grup WhatsApp Dead Flowers kalau lu itu malam ini bakal nemenin gue manggung. Dan mereka juga welcome kok. Nah, itu artinya berarti apa? Seluruh dunia ini berserta isinya udah fix, udah tahu kalau kita itu pacaran. Astaga. Oh nggak bisa. Kebiasaan dia jangan kayak gitu. Nggak ada alasan-alasan lagi buat lo sekarang buat jauh-jauh dari gua. Karena seluruh dunia beserta isinya ini udah ngakuin, oke? Jadi lo tetap di sini. Diam. Temenin gua manggung. Kulkas. Ran. Udah, lu mau ngapain lagi sih? Lo tenang aja, Gi. Lo mendingan temenin Atta cek sound deh. Gue mau ngomong bentar. Gue gak yakin bisa ninggalin lu di sini sama Rizky. Tapi oke kalau itu mau lu. Tapi lo harus janji sama gue, be nice ke Rizky. Karena kita butuh dia malam ini. Tenang aja. Gue cuma mau bilang sama lo, inget posisi lo. Lo itu cuma gitaris cabutan yang gak seberapa. Jadi gak usah sok belagu, sok gaya, apalagi sok leader di panggung ini. Karena sekarang, gue leader. Paham? Good. Terserah lo. Gue cuma minta habis main lo langsung bayar gue. Secara profesional, emang begitu. Karena gue cuma gitar cabutan. Kalau gue nggak inget kata-katanya Dio, udah gue pukul tuh hidungnya. Sok artis banget jadi orang. Belum apa-apa minta bayaran. Dinda, kamu terlambat lagi. Kamu tahu, kamu itu harusnya masuk jam 4. Sekarang lewat 2 jam kamu. Maaf Pak, biasa. Macet. Alasan terus. Sekali lagi kamu terlambat, kamu bapak pecat. Sadis amat Pak ancamannya. Kamu itu udah keseringan. Please Pak, jangan galak-galak. Ntar cepet tua loh. Bapak udah tua. Udah. Sekarang kamu cepat ganti baju. Ayo. Wah. Hati-hati, banyak jamret di sini. Apalagi modelan kayak lo. Jadi sasaran empuk buat mereka. Ini kan cewek yang tadi nolongin gue pas ke jamret. Kok dia bisa ada di sini sih? Makasih bro. Sorry. Gue telat. Gue yang sorry. Ayo Pak, silakan Pak.
Selamat datang. Oke, silakan duduk. Ya, Oma. Oke, silakan. Ya. Oke. Ya, silakan ya. Oke. Ya. Oke, silakan duduk. Cek. Ini minuman dari Paniko. Kalau misalkan kurang, tinggal ngomong aja ya. Oke, siap Teteh. Makasih. Ternyata dia kerja di sini. Ngapain tuh si Atta senyum-senyum ke pelayan cewek itu? Ah, ternyata bakat playboynya masih ada. Gue kirain dia udah insaf. Woi, senyum lanjut. Selamat malam oma-oma, opa-opa. Gimana, masih pada semangat? Semangat, oke. Bagi yang baru datang, perkenalkan, kita dari Dark Flower. Di sebelah kanan saya, di bagian drum, ada Atta. Di sebelah kiri saya, di bagian piano, ada Gio. Dan yang di belakang saya, di bagian gitar, ada kulkas. Malam ini kita akan mainin lagu yang sangat-sangat spesial sesuai request dari oma-oma yang sebelah sana.